Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini bertemu kembali di YouTube saya. Di sini kita akan melakukan pembahasan soal pedagogik umum dan PCK Pedagogical Content Knowledge, persiapan tes PPG, pembahasan TO intensif di hari kedua bagian yang pertama. Oke. Nah, untuk soal kali ini mengingatkan ya bahwa soal ini adalah soal khusus untuk pedagogik. Nah, dan pedagogiknya pun pedagogik umum ya teman-teman ya. Jadi, nanti di sini pedagogik itu masih pedagogik yang secara umum gitu. Di semua mata pelajaran bisa mengikuti TO pedagogik ini seperti itu. Nah, untuk yang teman-teman yang mau tes PPG dalam jabatan, karena materinya kan ada 3 ya, ada materi profesional, ada materi pedagogik, sama ada materi kepribadian dan sosial. Jadi selain belajar materi pedagogik, teman-teman juga harus belajar mata pelajaran teman-teman bidang studi teman-teman masing-masing, sama belajar yang kepribadian sosial. Dari sini kita yang membahas hanya pada bagian untuk soal pedagogik saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak lagi dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, akan tetapi dapat dilakukan secara virtual atau jarak jauh atau distance learning. Sistem ini menggabungkan proses pembelajaran jarak jauh dengan prinsip-prinsip dalam pembelajaran dengan teknologi. Pembelajaran ini biasanya berbasis web yang bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun tempat belajar berada. Hal ini sering disebut dengan apakah A e-learning, B blended learning, C learning by doing, D self learning, ataukah E efficient learning. Nah, jawabannya apa ya teman-teman? Di sini ada pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dan dapat diakses dari manapun gitu. Berarti ini tidak di kelas. Nah, berarti jawabannya adalah yang e-learning gitu ya. Jadi karena berbasis internet, dinamakan e-learning. Jadi e-learning ini adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar dan digabungkan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau non face-to-face learning yang bisa diakses dengan menggunakan jaringan internet di mana saja berada. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Jadi mungkin besok kalau teman-teman keterima, amin, mudah-mudahan keterima PPG-nya, nanti pembelajaran juga akan berbasis e-learning bagi yang PPG dalam jabatan gitu ya, e-learning menggunakan LMS. Sedangkan nanti yang PPG dalam jabatan itu nanti sistemnya blended learning. Jadi selain menggunakan LMS yang online, tetapi juga offline di kelas. Itu kalau yang PPG prajabatan. Kalau yang dalam jab itu menggunakan LMS e-learning gitu. Karena Bapak Ibu, teman-teman yang PPG dalam jabatan itu kan masih mengajar di sekolah gitu ya. Jadi menggunakan sistem LMS yang berbasis e-learning seperti itu. Kalau blended learning itu campuran antara e-learning sama yang offline tatap muka. Itu blended learning. Kita ke soal yang selanjutnya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu, di sini membuat lembar daftar kerja checklist gitu ya, checklist. Kira-kira penilaian apa? Apakah A. penilaian kinerja, B. penilaian proyek, C. penilaian portofolio, D. pertanyaan terbuka, ataukah E. penilaian diri? Nah, ini kira-kira apa nih? Nah, jawabannya adalah yang A. penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini apa sih? Jadi penilaian kinerja ini sering disebut juga sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas gitu ya. Jadi bagaimana sih siswa ini, apakah udah bisa menyelesaikan tugas A, tugas B, tugas C itu udah selesai belum gitu. Jadi kinerjanya anak-anak itu bakal dinilai dengan daftar checklist itu gitu. Nah, biasanya selain menggunakan daftar checklist, di sini instrumen yang dapat digunakan bisa nih catatan anekdot atau narasi atau skala penilaian atau rating scale gitu. Jadi nilainya antara 40 sampai 50
50 sampai 60, 60 sampai 70, 70 sampai 80 atau 80 sampai 90 itu bisa. Atau metode checklist juga bisa karena untuk menilai performan atau kinerja dari anak-anak atau peserta didik yang ada di kelas. Jawabannya yang A. Sekarang soal selanjutnya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu apakah daftar checklist, atau B. benar salah, C. pilihan ganda, D. menjodohkan, ataukah E. jawaban bebas atau completion test. Nah, ini mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru. Ini seperti yang pembahasan sebelumnya, berarti ini kinerja. Penilaian kinerja, berarti bisa menggunakan daftar checklist. Jawabannya yang A, hampir mirip dengan yang soal sebelumnya. Nih, nah ini sama ya. Jadi penilaian kinerja diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimilikinya. Instrumennya bisa checklist maupun skala penilaian. Ke soal selanjutnya. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan apakah A. inquiry, B. scientific, C. discovery, D. berbasis proyek, ataukah E. berbasis masalah. Nah ini ya, jadi awalnya itu mencermati topik, kemudian mendata, lalu mencari dan mengumpulkan informasi, observasi, wawancara, kemudian membuat laporan. Nah, berarti pendekatan apa nih seperti ini? Jadi pendekatan yang seperti ini adalah pendekatan yang saintifik. Nah, ini ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan yang saintifik ini sering digunakan ini ya, pendekatan di kurikulum K13 ini saintifik. Gitu. Kalau gitu yang lainnya seperti apa? Kita bahas juga ya, yang inquiry dan yang lain sebagainya. Tadi kan yang scientific itu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Lalu yang inquiry, nah inquiry ini ada orientasi, kemudian merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Kemudian kalau discovery, ini ada stimulasi, ada identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Lalu kalau yang berbasis proyek, nanti ada orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan individu dan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, lalu analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Kemudian yang berbasis masalah itu ada penentuan proyek, perancangan langkah-langkah, penyusunan jadwal, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitor guru, kemudian penyusunan laporan dan presentasi, lalu evakuasi, proses, dan hasil proyek. Nih ya, ini ada ininya, dari inquiry, scientific, discovery, berbasis proyek, sama berbasis masalah. Ini sintaknya seperti ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi data tersebut adalah media apa ini? Apakah audio dan atau audiovisual, B itu visual dan atau cetak, C. audio visual dan atau visual, D. audio dan atau IT, E. non cetak dan atau cetak. Nah ini apa ini? Jadi ini mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Berarti yang dibaca atau yang didengarkan oleh peserta didik. Berarti medianya adalah media audiovisual atau visual. Ini ya. Yang dibaca kan sebenarnya yang dibaca ini
visual bisa. Kalau yang diperdengarkan ini yang audio bisa, gitu ya. Nih. Nih, tapi ini yang dibaca atau diperdengarkan. Nih ya, jadi media ini ada media visual, media audio visual, sama media berbasis IT. Oke, lanjut. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah: A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. B. Menganalisis berbagai norma-norma yang berlaku di masyarakat. C. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat. D. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat. Ataukah E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Ini ada indikatornya, yaitu mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berarti rumusan yang tepat ini apa kira-kira? Nah, jawabannya adalah yang A, melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan masyarakat. Kenapa demikian? Karena di sini ya, mematuhi itu berarti melaksanakan tugas-tugas yang sudah dibilang dan sudah dibilang sama diberikan pelajaran oleh guru gitu. Oke, kita ke soal selanjutnya. Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah apakah A. Simulasi, B. Debat, C. Diskusi, ataukah D. Ceramah, ataukah E. Praktik. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Oke, di sini indikatornya adalah mensintesiskan gitu. Mensintesiskan kewenangan materi bla 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 gitu. Nah, kira-kira model pembelajaran yang tepat adalah apa? Di sini jawabannya adalah yang diskusi. Nah, mensintesiskan ini sama dengan menganalisis. Kegiatan menganalisis bisa dilakukan dengan cara berdiskusi dengan teman yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, insya Allah ini mudah ya teman-teman ya, karena soalnya cukup mudah. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa, kalau yang dari mata pelajaran lain mungkin bisa menyesuaikan ya, sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Ini hanya sebagai referensi dan contohnya saja. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Ini tentang PTK. Nah, PTK ini kalau di kisi-kisi PPG dalam jabatan ini keluar ya. Makanya saya sisipkan tentang PTK di konten pedagogik ini. Hasil penelitian tindakan kelas 1 PTK terkait materi pembelajaran konsep MOL berguna untuk A. Sebagai model bagi pemecahan masalah pembelajaran konsep MOL bagi guru lain yang menghadapi masalah serupa. B. Diterapkan pada materi pembelajaran lain di kelas atau sekolah yang sama. C. Mengembangkan teori pembelajaran kimia, khususnya yang menyangkut perhitungan dengan menggunakan konsep MOL. D. Memberikan umpan balik kepada para penulis buku ajar bagaimana seharusnya sistematika materi konsep MOL ditulis. E. Diterapkan oleh guru kimia pada kelas yang sama di sekolah-sekolah lain yang menghadapi masalah pembelajaran konsep MOL. Nih, jadi ini tentang MOL itu kimia ya, konsep MOL ya. Nah, kira-kira apa sih fungsinya itu berguna untuk apa gitu ya? Jadi hasil penelitian yang terkait dengan pembelajaran konsep MOL itu bergunanya untuk apa? Jadi sebagai model bagi pemecahan masalah pembelajaran konsep MOL bagi guru lain yang menghadapi masalah serupa. Ini bisa dijadikan sebagai contoh dan acuan untuk menyelesaikan masalah yang serupa. Ini ya, fungsi dari penelitian tindakan kelas. Lanjut ke soal selanjutnya. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu.
bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berupa tadi udah juga mendemonstrasikan tugas belajar, berarti penilaian kinerja. Benar ya? Ini tadi sudah dibahas. Lanjut, seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada modul pembelajaran kooperatif adalah, nah, kira-kira urutannya apa nih kalau kooperatif? Nah, kooperatif berarti jawabannya adalah yang A. Orientasi, kerja kelompok, kuis penghargaan kelompok. Nih, jadi kooperatif ini merupakan model pembelajaran yang mana dilaksanakan dalam kelompok-kelompok gitu. Jadi peserta didik bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, di sini menurut Hamdayana, setidaknya itu ada 4 tahap wajib dalam kooperatif, yaitu tahap penjelasan materi, kemudian tahap belajar dalam kelompok, tahap penilaian, dan juga tahap pengakuan kelompok. Berarti ini sesuai dengan yang option pilihan ganda nomor A gitu ya. Angka A, angka ke nomor ya. Malah huruf. Ya, huruf A ya. Oke, lanjut. Wah, ternyata udah selesai nih. Tadi ternyata soal yang terakhir. Oke, terima kasih ya sudah nonton sampai akhir. Bila ada kekurangan-kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan bisa lolos untuk tahap PPG-nya. Terima kasih hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.